Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 200. Cabang-cabang pohon willow hangus hitam. Sangat kontras dengan lusinan pucuk lembut hijau subur yang bergoyang tertiup angin. Itu penuh dengan vitalitas dan kehidupan, pemandangan yang tenang dan suci. Si kecil membuka kantong langit dan bumi dan segera mengeluarkan 6 karung kulit binatang. Mereka semua raksasa, dan cahaya yang bersinar menerangi area itu setelah karung dibuka. Tampaknya sepetak cahaya besar muncul di tempat ini, bergemuruh dan bergema. Pemandangan yang terlihat di mata air surgawi jauh di dalam tanah 100 rumput menjadi hidup kembali. Gelombang emas menenggelamkan daerah itu. Jelas tidak ada air, namun suara deburan ombak dan kecemerlangan yang dipancarkan oleh mata air suci masih muncul. Para penduduk desa berteriak kaget. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Itu hanya 1 karung sekarang, namun seluruh tumpukan muncul secara bersamaan, menjadi gelombang emas yang bahkan menyelimuti langit yang tinggi. Dewa-dewa, ini yang aku bawa dari 100 pegunungan yang menghancurkan sebagai hadiah untukmu. Saya pikir itu mungkin berguna bagi Anda, kata si kecil. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti dianggap sebagai tanah suci bagi tanaman. Segenggam pasir emas sudah cukup untuk menyediakan sebatang obat spiritual. Anda bisa membayangkan betapa mengejutkannya tumpukan ini. Aduh! Di antara rambut Xiao Budian, sebuah batu kecil melolong seperti binatang buas. Itu kemudian terlepas dan menerkam ke arah gunung pasir emas itu, berteriak, "Milikku!" Peng! Si kecil bereaksi dalam sekejap mata dan meraihnya, berkata, "Kamu makan setengahnya di 100 Grassland. Ini adalah hadiah saya untuk Dewa Willow, Anda dilarang mengambilnya." Batu pemogokan ilahi berjuang bebas, berguling-guling di tanah sebelum menangis keras. "Saya hanya ingin memakannya, saya masih ingin memakannya." Anda mengosongkan seluruh mata air ilahi. Semua orang tercengang. Batu yang bisa bicara? 100 Shattering Mountain, Immortal Divine Spring, benar-benar ada keabadian divini di sini. Namun, lumpur ini tidak berguna bagi saya, kata Dewa Willow. Apa? Anda bahkan tidak menginginkan ini? Maka itu semua milikku. Serangan divine bergerak maju, tetapi tidak berani menyerang tanpa pandang bulu. Itu hanya memanjat dan menghadap pohon kuno. Itu penuh hormat di dalam, dan mau tidak mau gemetar. Dewa Willow, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkannya? Si kecil bingung. Dia mengambil batu pemogokan ilahi dan langsung melemparkannya ke dalam kantong surga dan bumi. Sejumlah kecil sudah cukup. Saya akan melihat keilahian musim semi abadi. Dewa Willow berbicara dan mengulurkan cabang. Itu meluas ke lumpur emas, dan cahaya warna-warni ilahi emas memasuki cabang-cabang Willow. Segera setelah itu, tumpukan kecil lumpur dengan cepat kehilangan kilaunya, dan cabang yang lunak mundur. Si kecil terheran-heran. Dewa Willow pulih sangat, dan cabang-cabang tumbuh dalam jumlah dan ukuran. Itu tidak lagi membutuhkan nutrisi bumi ilahi. Dewa Willow, saya masih memiliki 5 tetes mata air abadi di sini. Apakah Anda membutuhkannya? Dia merasa bahwa jika dia tidak memberi pohon Willow hadiah yang nyata, dia tidak akan merasa nyaman di dalam. Bagaimanapun, itu memberinya banyak hal dan sangat berhati-hati dalam memberinya bimbingan. Itu mendidiknya tentang batas menerobos, dan menghabiskan banyak energi untuk membawanya ke alam dewa kekosongan. Dia mengeluarkan wadah batu giok kecil, dan di dalamnya ada 5 ular kecil. Mereka terbuat dari cairan emas, dan mereka saat ini membuat gerakan menyentak, penuh spiritualitas. Penduduk desa terkejut. Berapa banyak hal yang menentang surga yang didapat anak ini?
jelas bahwa cairan suci yang berwujud adalah hal yang sangat langka di dunia. 1 tetes sudah cukup bagiku. Dengan ini, akan lebih mudah untuk menghancurkan keilahian dari mata air abadi. Dewa Willow itu tenang saat berbicara, dan tidak membuat gerakan besar apapun. Setetes cairan emas terbang keluar, dan ular kecil itu berubah menjadi kabut emas. Cahaya warna-warni berkilauan saat cahaya keberuntungan melonjak. Mereka semua memasuki cabang yang lembut, mengubah setumpuk daun menjadi emas. Sangat ajaib. Semua orang ketakutan. Sangat bagus, karakteristik abadi musim semi abadi ini hebat. Dewa Willow menghela nafas dan berkata, si kecil tahu bahwa Dewa Willow benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Sekarang jauh lebih unggul dari sebelumnya, karena jika masih lemah, segala jenis benda spiritual akan berguna untuknya. Saat ini, tidak perlu banyak lagi, dan dapat bergantung pada dirinya sendiri untuk merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Dewa Willow, saya masih memiliki harta ilahi lainnya. Kali ini, si kecil mengeluarkan artefak batu giok yang menyimpan air tertinggi sejati. Dia sangat berhati-hati saat membuka kantong langit dan bumi, takut itu akan lolos. Air tertinggi sejati memancarkan cahaya dan terus-menerus bergegas. Ia ingin terbang, dan jika bukan karena kantong langit dan bumi yang memancarkan untaian cahaya yang menahannya, ia benar-benar akan lolos. Ini adalah air tertinggi sejati. Ketika obat ilahi sedang dibuat, atau ketika harta tertinggi sedang disempurnakan, penggunaannya menjadi sangat besar. Itu bisa digunakan sebagai primer untuk penciptaan, dan nilainya mencengangkan, kata Dewa Willow. Setelah mendengar penjelasannya, seseorang dapat benar-benar melihat nilai dari air tertinggi sejati. Apa? Ini adalah air tertinggi sejati. Kepala desa Xiun Feng terkejut. Kakek kepala, saya membawa kembali beberapa jin. Ada cukup untuk kita gunakan, dan aku akan memberikannya padamu sebentar lagi, kata si kecil. Ini dapat diukur dalam jin. Xiun Feng menjadi sedikit bodoh. Saat membuat obat, hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuatnya menjadi obat berharga dengan kualitas yang lebih tinggi. Setelah penduduk desa bertanya kepada kepala desa dan diberitahu tentang betapa langkanya air ini, mereka semua menjadi tercengang. Dewa Willow, ini bisa dimakan. Aku sudah makan banyak jin. Pria kecil itu berbicara sambil memberikannya kepada Dewa Willow. Ini bisa dimakan. Kepala klan terkejut. Kau memakannya? Bahkan Dewa Willow tercengang. Tampaknya agak terpesona. Aku memakannya. Rasanya tidak enak dan tidak mudah dicerna. Namun, karakteristik ilahinya sangat kuat. Si kecil mengangguk. Aneh. Baldi kedua bergumam dari belakang. Bahkan mampu mencerna air tertinggi sejati. Apakah anak muda ini masih manusia? Itu terlalu liar. Baik sekali. Sepertinya peningkatan Anda cukup signifikan. Selama periode waktu yang singkat ini, kondisi Anda telah stabil. Anda dapat bersiap untuk menerima baptisan Anda. Dewa Willow berkata. Oke. Si kecil membangkitkan semangatnya. Dia tidak pernah lupa bahwa Dewa Willow mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali sebelum dia berusia 12 tahun. Terlepas dari apakah itu ketika dia berusia 5 tahun atau sekarang ketika dia berusia 10 tahun, efek dari pembaptisan ini sangat besar dan sangat penting. Dewa Willow tidak menerima air tertinggi sejati, tetapi malah menyuruhnya untuk menahannya. Setelah itu, dinyatakan bahwa itu perlu untuk memahami kedalaman abadi dari musim semi abadi sebelum memasuki keadaan hening. Bocah bau, apakah kamu menyerang membersihkan sarang dewa atau semacamnya? Bagaimana setiap item yang Anda tarik lebih menantang daripada yang terakhir? Pihou, Huzi,
anak ingusan dan yang lainnya semua menjatuhkan diri. Itu mendorongnya ke sini, membuatnya berbicara tentang pengalamannya selama 2 tahun karena hal-hal ini terlalu mengejutkan. Kepala kakek, ini dari mata air abadi. 2 tetes ini untukmu. Setelah si kecil berjuang bebas, dia berdiri dan membagi 4 tetes cairan emas yang tersisa menjadi 2. Dia memberikannya kepada Xi Yunfeng dan para tetua lainnya, dan karena mereka tumbuh selama bertahun-tahun, 2 tetes ini dapat memungkinkan mereka untuk meningkatkan umur mereka. Kita semua menua secara alami, jadi kita tidak akan menyesal karena meninggal dengan damai. Kita tidak bisa menyia-nyiakan hal semacam ini. Semua tetua menggelengkan kepala, merasa bahwa itu akan benar-benar sia-sia jika mereka menggunakannya. Namun, si kecil dengan tegas menolak untuk mengambilnya kembali dan dengan tegas memberikannya. Kami akan meninggalkannya untuk anak-anak desa, kata kepala klan. Uap yang menguntungkan di dalam Stone Village meringkuk. Setiap tangkai obat spiritual mengambil dan mengirimkan esensi matahari dan bulan, melepaskan bintik-bintik berkilau dan tembus cahaya. Itu membuat esensi spiritual di sini sangat kaya, mengubah tempat ini menjadi area bumi yang berharga. Si kecil menceritakan peristiwa yang terjadi selama 2 tahun ini ke desa-desa, dan sekelompok orang yang mendengarkan semua merasa terpesona. Mereka merasa terguncang sampai ke intinya, ini hanya seorang anak, namun dia mengalami begitu banyak selama 2 tahun ini. Apa yang terjadi pada paviliun mending surga sangat disayangkan. Sekolah besar kuno seperti itu dihancurkan hanya dengan 1 kata. Seperti yang diharapkan, bahkan tradisi yang paling mulia pun bisa berakhir suatu hari nanti. Bulan memudar setelah menjadi penuh, dan matahari selalu bergeser di langit. Setelah puncak, pasti ada penurunan. Aturan ini tidak akan pernah berubah. Kepala desa menghela nafas saat dia berbicara. Mata King Feng memerah. Pertempuran itu belum berakhir terlalu lama, dan dia sering melihat saudara-saudara senior itu dalam mimpinya. Namun, mereka semua telah dibunuh, jadi tidak mungkin untuk bertemu dengan mereka lagi. Kehangatan dan kebahagiaan yang singkat itu menjadi bagian dari masa lalu begitu saja. Mereka akan tetap selamanya sebagai bagian dari kenangan mereka. Apa yang berbeda dari desa batu kita? Kami juga menolak keagungan kami sebelumnya. Awalnya, kami adalah klan nomor 1 negara batu, tapi sekarang apa yang tersisa? Bahkan jalan kultivasi kita telah rusak. Seorang penatua menghela nafas. Si kecil sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakek kepala, dalam perjalanan kembali, kami melihat beberapa gunung batu yang runtuh, dan kira-kira setengahnya tersapu. Mungkinkah beberapa musuh datang untuk menyerang?" Ketika masalah ini diangkat, ekspresi setiap orang berubah. Shi Linghu berkata, "Setahun yang lalu, para bandit itu muncul lagi. Pemimpin mereka membawa artefak berharga yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dimusnahkan oleh Dewa Willow." Si kecil mengangguk. Hatinya segera merasa bersyukur bahwa Dewa Willow ada di sini. Jika tidak, penduduk desa pasti akan berakhir dalam situasi yang berbahaya. Mereka datang untuk gudang surgawi tertinggi. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak menyerah, dan tampaknya telah membuat beberapa kemajuan sementara mereka terus-menerus merencanakan secara rahasia, kata kepala klan. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal ini. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Selain itu, tidak satupun dari mereka yang bisa pergi, jadi tidak ada yang tahu tentang lokasi ini. Kata Xi Fei Jiao. Matahari merah turun di balik pegunungan, dan cahaya matahari terbenam mematikan cakrawala dengan warna merah, menyebar ke desa. Semua rumah batu ditutupi lapisan kilau ilahi seolah-olah itu adalah kuil kuno, memberi mereka jenis keindahan dunia lain. Di kejauhan,
kuku diinjak-injak di tanah dan cahaya putih suci berkilauan. Sekelompok unicorn perak berlari mendekat, dan beberapa di antaranya memiliki anak laki-laki desa yang duduk di atasnya saat mereka berteriak. Ini adalah pesta berburu, dan mereka telah kembali. Selama 2 tahun ini, unicorn sepenuhnya menerima penduduk desa, menjadi teman mereka dan tidak lagi menolak mereka. Ya, pria kecil. Anggota parti berburu semuanya agak muda. Mereka bergegas mendekat dan langsung memeluknya dengan antusias. Di dalam unicorn, ada satu yang sangat besar, dan itu seperti naga surgawi saat berlari. Itu berubah menjadi api perak saat mengelilingi pria kecil itu, dan itu jelas sangat bahagia. Putih kecil, kamu menjadi binatang buas sejati. Simbol Anda telah terbentuk, apalagi Anda sangat kuat sekarang. Anda telah berjalan di jalur evolusi. Si kecil senang. Unicorn memiliki garis keturunan darah Archaic Heavenly Horse. Jika ia dapat terus berevolusi dan sekali lagi menunjukkan kekuatan leluhurnya, maka ia akan mampu menginjak matahari dan bulan. Pada saat itu akan menjadi gunung tertinggi di antara gunung-gunung, kata Baldi kedua. Matahari terbenam di bawah pegunungan, dan api unggun naik. Semua penduduk desa berkumpul di tepi danau saat mereka menikmati pesta besar. Bibi, ini adalah obat daging berharga yang saya bawa. Di masa depan, jangan pikirkan burung telanjang itu lagi, rasanya tidak enak. Si kecil mengeluarkan keturunan, dan mereka seperti gunung kecil. Semua daging ini memancarkan cahaya warna-warni. Surga, ini semua adalah keturunan Archaic. Stinky Brat, kamu benar-benar mampu sekarang. Setelah mendapatkan kemampuan baru, kamu bahkan bisa memburu hal-hal ini. Tanpa menyebut anak-anak, bahkan Shilinghu dan orang-orang kuat pun tercengang. Orang-orang terguncang, tetapi mereka bahagia. Ini adalah keturunan Archaic. Mereka benar-benar obat yang hebat, dan selama mereka makan sedikit, orang-orang mereka pasti memiliki harapan untuk menerobos. Yang paling penting adalah ada 30 hingga 40 dari mereka. Jika mereka mengatakan ini kepada orang lain, siapa yang akan mempercayai mereka? Itu hanya seperti cerita dari fantasi, dan benar-benar terlalu mengejutkan. Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberi semua orang hadiah? Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Haha. Ini benar-benar hadiah terbesar. Itu bisa memungkinkan kita untuk menerobos, dan itu bisa memuaskan rasa lapar kita. Ini semua makanan lezat. Semua penduduk desa sangat senang. Berapa hari tumpukan mangsa ini akan bertahan? Mereka semua adalah keturunan Archaic. Kualitas obat mereka sangat bagus, dan mereka pasti tidak akan mudah dicerna seperti daging biasa mereka. Ada 30 hingga 40 mangsa, dan mayoritas terbunuh di dalam 100 Shattering Mountains. Itu termasuk berbagai makhluk yang menargetkan si kecil, dan ada juga bagian yang diperoleh selama insiden pavilion mending surga. Ini tentu saja merupakan pesta yang secara pribadi dipilihkan oleh si kecil untuk hidangannya. Golden Winged Peng raksasa adalah hidangan utama, dan setelah direbus dengan jamur Lioness Mane, itu hanyalah kombinasi dari kelezatan dan obat-obatan yang luar biasa. Cahaya warna-warni emas dipancarkan terus-menerus dari kuali hitam, dan itu sangat indah. Meskipun ada banyak penduduk desa, mereka tidak rakus seperti burung merah besar dan yang lainnya. Akibatnya, hanya sebagian besar daging peng bersayap emas yang dipotong, dan ada cukup banyak yang tersisa. Bahkan jika penduduk desa mencoba makan lebih banyak, mereka tidak akan bisa memperbaiki energi esensi. Ini seperti dongeng. Kami sebenarnya bisa memakan daging peng bersayap emas. Selain ini, mereka secara alami tidak bisa melewatkan sup tulang yang terbuat dari macan putih keturunan Archaic. Ini semua adalah hidangan yang sangat langka. Adapun keturunan Archaic yang tersisa,
terserah penduduk desa untuk memutuskan. Mereka dipanggang dengan santai di atas api unggun dan dimasak sampai memiliki kilau keemasan yang berminyak. Aroma daging menyerang lubang hidung mereka. Berbagai buah beri yang dipetik oleh penduduk desa juga ditata. Di depan api unggun, mereka memancarkan aroma manis. Ada yang merah cerah, yang emas. Mereka sangat memikat. Kepala kakek, paman, saya membawa kembali anggur ilahi yang lebih besar. Untuk hari ini, jangan minum minuman lain itu. Pria kecil itu berkata kepada Shi Feijiao dan yang lainnya. Dia mengeluarkan pohon kuno, dan batangnya sangat tebal. Dia membuka lubang pohon dan mengambil anggur dari dalam. Aromanya kaya, dan yang lain sudah mulai merasa mabuk setelah menciumnya dari kejauhan. Surga, ini. Mungkinkah ini anggur iblis kecil yang legendaris? Sekelompok mata tetua segera berdiri tegak. Meskipun mereka bukan orang suci kultivasi, orang biasa seperti mereka masih mendengar tentang anggur setan kecil. Itu karena ketenarannya terlalu besar, karena dibuat dari semua jenis obat spiritual. Itu berisi obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan anggur terbaik yang paling berharga. Paman, jangan minum terlalu banyak. Setiap kali, cukup minum seteguk kecil, atau Anda akan segera pingsan. Berdasarkan asumsi si kecil, bahkan penduduk desa yang memiliki kapasitas terkuat untuk minuman keras akan runtuh setelah 2 cangkir. Buru-buru. Anak nakal bau, cepat tuangkan anggur, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekelompok laki-laki yang kuat berteriak. Bahkan Pihou, anak ingusan dan yang lainnya berkumpul. Pada akhirnya, ayah Ermeng tidak percaya apa yang dikatakan si kecil dan langsung menenggak secangkir. Dia pingsan di tempat seperti tumpukan lumpur dan mulai mendengkur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan jelas bahwa dia tertidur lelap. Jelas bahwa manfaat yang dia terima sangat besar. Anggur ilahi mengubah tubuhnya, dan setiap inci dagingnya bersinar. Namun, dia tidak bisa menikmati kehebatan anggur. Ketika semua orang melihat ini, tidak ada dari mereka yang berani menyombongkan diri lagi. Mereka semua mulai menikmatinya satu teguk pada satu waktu. Bulan cerah, dan danau besar itu jernih saat pantulan gemerlap ombak terungkap di bawah sinar bulan. Peng bersayap emas yang direbus di tepi danau melonjak dengan cahaya warna-warni. Ada semua jenis berbagai keturunan yang dipanggang sampai mengkilap dan keemasan. Tempat ini dipenuhi dengan sorakan dan tawa. Aroma daging dan anggur ilahi bercampur menjadi satu, memabukkan orang-orang di sana. Sangat cepat, ada orang yang menerobos. Mereka dengan cepat duduk di samping untuk bermeditasi dan menyesuaikan tubuh mereka. Pada kenyataannya, hampir seolah-olah mereka semua memancarkan cahaya. Kualitas obat-obat daging keturunan archaik sangat bagus. Bersama dengan sedikit anggur iblis kecil, mereka akan memuntahkan cahaya warna-warni segera setelah mereka membuka mulut untuk berbicara. Bayi ingus, Huzi, Ermeng dan yang lainnya, jangan sampai mabuk dan lupa menerobos. Saya masih memiliki beberapa barang berharga di sini. Hati-hati atau Anda mungkin kehilangan bagian Anda nanti. Saat ini, si kecil bertindak murni dan sederhana, sama sekali tidak biadab. Dia melihat semua orang di sini dengan gembira. Di tempat ini dia tidak perlu waspada dan waspada. Sikapnya yang kejam dan bermuka dua ketika dia berada di dunia luar menghilang sepenuhnya. Kenapa aku merasa hanya di sini? Dia bertingkah seperti anak kecil. Baldi kedua berbisik dari jauh. Setelah kembali ke Stone Village, si kecil sekali lagi berubah menjadi anak sederhana yang berperilaku baik. Tertawa tanpa berpikir bersama dengan sekelompok sahabat adalah sesuatu yang sangat biasa dan normal. Sepertinya tempat ini sangat penting baginya, atau dia tidak akan membawa begitu banyak obat dan barang berharga kembali.
Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika suatu hari tiba ketika desa ini tidak ada lagi. Burung merah besar itu dengan mabuk berbicara. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.